Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di podcast kami, yaitu podcast IPA Ilmu Padi Abangku. Ya, di sini kita kedatangan seorang profesor. Ya, beliau keturunan dari bangsa Mohol, yaitu keturunan dari Raja Zengis Khan. Nama beliau adalah Profesor Dr. Muhammad Rizkian Nur Maulia. Beliau adalah seorang sejarawan sekaligus peneliti dari ulang berulang Timur. Langsung saja kita di sini akan membahas tentang Kesultanan Sintang yang itu akan dibawakan oleh profesor kita. Selamat siang, Prof. Siap. Jadi sebelum kita menilik lebih dalam tentang Kesultanan Sintang ini, kami akan membaca sedikit sejarah singkat yang kami ambil dari Wikipedia. Yaitu Kerajaan Sintang adalah kerajaan Hindu kemudian menjadi kerajaan Islam yang pernah berdiri di kota Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Sedangkan penguasa kerajaan Sintang di masa itu disebut Panembahan Sintang. Kerajaan Sintang ini berdiri di tahun 1365 Masehi sampai 1950 Masehi. Kita akan membahas lebih dalam tentang kerajaan Sintang ini bersama Profesor Dr. Muhammad Rizkian Nur Maulia. Silakan, Prof, bagaimana tentang sejarah Kesultanan Sintang ini? Ya, sebelumnya saya belum tahu nama. Mohon maaf, Prof. Karena terlalu semangat. Perkenalkan, Prof, saya Muhammad Badari. Saya keturunan dari Raja Besar Saudi Arabia. Biasa dipanggil Colel. Baik, dan Colel sudah dibuka tadi bagaimana sejarah dari Kesultanan Sintang tersebut betul berdiri sekitar abad 13, tapi itu masih bercorak Hindu. Iya, yang kita bahas sekarang adalah sejarah bagaimana nantinya kerajaan Sintang tersebut mengalami Islamisasi di dalam kerajaan. Iya, betul sekali. Dari Hindu ke Islam, yang mana nantinya dari kerajaan berubah menjadi kesultanan. Ya, akan kita bahas lebih lanjut tentunya. Tadi kan sudah ditanyakan bagaimana sejarah dari Kesultanan Sintang tersebut. Nah, perlu diketahui bahwa tadi sudah disebutkan pada abad ke-13, tetapi sebelumnya itu kerajaan Sintang ini tuh adalah perkembangan dari kerajaan Sepau yang ada di Kalimantan Barat juga. Nah, yang mana kerajaan Sepau ini dibawa oleh Aji Melayu. Nah, Aji Melayu ini memiliki keturunan Aji Dowoto. bukan Aji Melayu ini memiliki keturunan yang namanya Demong Irawan. Nah, yang mana nantinya Demong Irawan ini menjadi raja pertama dari kerajaan Sintang yang bercorak Hindu tersebut. Nah, kemudian beberapa lama kemudian berjalan, kemudian pada raja yang ke-16, yaitu pada Raja Abang Pincin, masuklah yang namanya Islamisasi di kerajaan Sintang, yang mana for your information teman-teman sekalian, bahwa kerajaan Sintang ini juga memiliki atau dipengaruhi oleh kerajaan Kesultanan Banjar. Ada pengaruhnya. Nah, kita spill dulu atau enggak nih, atau gimana? Boleh. Oke, kita spill aja ya. Nah, setelah proses Islamisasi tadi Colel, bahwa yang menjadi dai atau mubalik yang menyebarkan Islam ke Kesultanan Sintang itu adalah Haji Muhammad Saman yang berasal dari Kesultanan Banjar. Nah, yang kedua adalah Encu Somad. Nah, yang berasal dari Sarawak, Malaysia. Nah, kita kan tahu bahwa Kalimantan Barat itu kan tetangga dengan yang namanya Malaysia. Nah, jadi ada pengaruhnya tuh dari Kesultanan Banjar dan Sarawak Malaysia.
Oke, mengenai islamisasi tadi ya, raja yang ke-16 tadi itu memeluk Islam. Abang Pincin namanya gelarnya, Abang Pincin. Boleh tahu siapa Abang Pincin itu? Kalau kan kita lihat dari nama beliau, Abang Pincin kira orang Cina atau Ya, mana? ya betul. Nah, Abang Pincin ini adalah keturunan ke-17 dari si Demong Irawan tadi. Nah, jadi sudah beberapa generasi Abang Pincin ini adalah keturunan ke-17 yang mana nantinya setelah masuk Haji Muhammad Seman dengan sholat tadi ke Sintang tersebut, beliau akhirnya memeluk Islam. Dan kemudian setelah Abang Pincin dan Abang Tunggal anak beliau, yaitu Raja Kesultanan yang kedua, itu masih melakukan sistem yang bercorak Hindu. Nah, kemudian pada raja yang ketiga yaitu Sultan Atta, gelarnya barulah nanti yang dari kerajaan akan berubah menjadi kesultanan. Atau itulah sejarahnya dari Kesultanan Sintang tersebut. Banyak dinamika Iya, betul sekali. menjadi dari Hindu ke Islam. Iya, iya. Kita lanjut, bagaimana sih sistem pemerintahan pada saat itu? Mungkin dari masa Hindu atau masa Islam, bagaimana sistem pemerintahan dari Kesultanan Sintang ini? Nah, setelah tadi Abang Pincin ya, anaknya itu Abang Tunggal, di situ ada dua sistem pemerintahannya, yang mana ada golongan hilir dan golongan hulu. Nah, golongan hilir dan hulu ini dibagi menjadi dua lagi, yang mana nanti golongan hilir itu bertugasnya di luar daerah di luar istana dari Kesultanan Sintang tersebut, nanti bisa menjadi kepala daerah-daerah yang ada di daerah di bawah pemerintahan Kesultanan Sintang. Dan untuk hulu ini biasanya dijadikan mangku bumi atau tangan kanannya sultan. Nah, di situ. Kemudian pada Sultan Natra barulah di situ ada yang namanya kerajaan jadi kesultanan tadi. Habis itu ada yang namanya undang-undang kesultanan yaitu 1532. Kemudian disitulah terjadinya pendirian kesultanan, adanya istana. Nah, dan juga di samping istana itu, sebentar dulu ya, di samping istana itu ada yang namanya masjid, yang mana sampai sekarang dikenal dengan Masjid Jami Sultan Atta, yang mana Sultan Atta yang mendirikan masjid itu pada 1672 Mas. Berdiri sampai sekarang. Tua sudah dibangun dari abad ke-13. Iya. Mungkin kita membahas lebih jauh lagi tentang masa kejayaan Kesultanan Sintang itu dipegang oleh raja siapa, mungkin. Oke. Kita tahu. Iya, ini kan sudah lama kita ya podcastnya ya, nggak terasa ya kan. Mungkin sedikit saya paparkan titik kejayaan pada Kesultanan Sintang ini mungkin yaitu pada Sultan Atta tadi. Nah, yang mana for your information lagi bahwa Sultan Atta ini memimpin pada umur 10 tahun. 10 tahun. Yang mana Sultan Atta ini menjadi sultan yang paling muda. Tapi pada umur 10 tahun itu Sultan Atta itu didampingi oleh mangku bumi tadi. Iya, betul. Setelah umur 20 tahun barulah kekuasaan penuh diserahkan kepada Sultan Atta. Terima kasih Profesor Dr. Muhammad sekian yang mau melihat. Mungkin kita tidak terasa sudah 3 hari kita Begitu, 3 hari ya. Mungkin kita cukup lagi dulu ya kan, mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Oke teman-teman, mungkin kita cukupkan podcast kita kali ini. Apabila kalian menyukai podcast ini, bisa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you next time. Terima kasih.